Halo pendengar semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja. Kali ini senang bisa ketemu dengan kalian semua. Kami dari SMP Panggung Luhur Jakarta, Cooper Pro People, support klik aman aja. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya ya guys. Nah, saya Pasya Arya Putra Sasmoro, nomor absen 25. Saya Nicholas Besaran Putar-Putar, nomor urut 24. Nah, saya Fren nomor urut 9. Nah, kali ini kita akan bicara tentang hal topik yaitu Keamanan siber. Ya. Saksikan podcast kita dalam 3, 2, 1. Oke, guys, kita jujur sebentar ya. Jadi kan hampir semua aktivitas ini kita semua kan pakai HP, pakai laptop, pakai internet, dan khususnya itu semua ya kita semua siswa SMP Panggung Luhur itu pakai media sosial. Ya, betul. Iya, memang iya. Kita kan biasanya pakai TikTok, pakai Instagram, pakai YouTube. Paling sering. Itu udah paling sering dalam hidup kita. Nah, itu di sanalah ada keamanan sibernya yang paling penting itu dalam perangkat-perangkat tersebut ya. Nah, apakah salah satu dari kalian boleh jelasin sebenarnya apa itu keamanan siber? Flynn mau jelasin? Keamanan siber itu berfungsi untuk menjaga keamanan data, identitas, akun media sosial kamu dari diretas lah, atau dari akun Gmail yang asing yang pernah gak kamu kenal gitu, bisa scamming, penipuan, atau phishing namanya. Dan juga ada yang bisa bocorin akun kamu dan bisa disalahgunakan. Paling sering ya teman-teman. Iya, hati-hati. Iya. Dan Niko. Oke, jadi kalau pendapat saya sih buat kalian ya, dari yang kita semua sudah jelaskan ini, kita tuh juga harus pinter-pinter ngejaga karena tanpa kita sadari, justru korban-korbannya itu bukan cuma perusahaan-perusahaan besar teman-teman, tapi justru itu adalah orang-orang seperti kita ini. Atau bisa juga pemerintah ya. Iya. Makanya kita tuh semua tuh jangan menganggap remeh keamanan di internet, bisa aja yang bocor. Jadi kita juga harus pinter-pinter dalam menjaga identitas diri kita di internet. Nah, dari ini semua kan, aku tuh jadi penasaran nih. Apa sih ancaman siber yang paling sering terjadi di antara kita itu? Oke, kan sekarang kita harus membahas tentang ancaman data yang sering terjadi. Jadi, ini kan biasanya sering jadi ya ancaman data. Apakah salah satu kalian boleh jelasin gitu apa ancaman datanya? Kalau dari saya nih teman-teman, menurut saya ini ada 4 yang paling ini. Tadi beberapa kan sudah dijelaskan kayak phishing, kalau phishing kan itu kalau kalian tahu kayak gimana coba? Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak tahu. Nah, jadi phishing itu teman-teman diambil mirip sama kata fishing kan, memancing kan. Nah, kalau di dunia siber, keamanan siber, phishing itu kayak dia tuh memancing korbannya dulu dengan kayak misalkan ada yang tahu waktu lagi tren-trennya kasus penipuan melalui link undangan pernikahan. Nah, itu salah satunya seperti itu ya teman-teman. Nah, habis itu ada kata sandi yang lemah. Nah, ini ancamannya yang salah satu yang paling serius. Nah, kata sandi yang lemah itu apa aja kalau menurut kalian? Kasih nih kalau kata sandi yang lemah itu biasanya kalau sandinya kan cuman ada angkanya aja, misalnya sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kan sandi yang paling mudah ya yang dihafal ya. Oke, dan selain itu juga ada sandi yang kayak A B C D E F G gitu. Itu kan yang paling gampang dihafal. Pokoknya intinya itu adalah karakter atau angka-angkanya itu yang mudah ditebak sekali. Nah, untuk mengubah kata sandinya itu gimana? Ya, kalian ubah menjadi kayak simbol-simbol, kalian acak-acak, atau kalian bisa minta bantuan Google. Nah, habis itu ancaman yang ketiga nih, itu adalah malware dan virus nih teman-teman. Paling sering udah kalian denger kan? Laptop teman-teman kita ada yang pernah kena nggak? Salah satu dari kalian ada yang pernah kena malware atau virus? Enggak. Oh, malware, virus, trojan, itu sangat mengerikan ya. Pokoknya teman-teman, jadi malware dan virus ini dia itu menyebar melalui website, link, file yang udah korup. Jadi ketika masuk dan itu kalian harus
Pokoknya pakai, kalau kalian tahu itu ada Defendernya itu aplikasinya. Aku lupa namanya. Kayak ada McAfee dan lain sebagainya. Dan itu harus kalian perbarui. Ada yang berbayar, ada yang juga yang enggak. Jadi untuk malware dan virus ini sangat mohon diperhatikan sekali ya teman-teman. Sangat penting. Sangat penting. Nah, terakhir ada yang tahu gak Apa tuh? kebocoran data? Tadi kan udah kita bicarakan kan Ya. kebocoran data. Biasanya sering terjadi tuh. Iya. Kayak berita terakhir Kominfo bilang jutaan warga Indonesia datanya bocor. Iya itu. Nah, ini yang kayak tadi kita sudah bahas teman-teman. Kebocoran data ini adalah salah satu ancaman paling berbahaya menurut aku. Karena di situ data-data kita yang udah bocor ke dunia luar itu bisa aja digunakan untuk penipuan, pemalsuan, penjualan. Itu paling mengerikan teman-teman. Ini sangat mengkhawatirkan ya kan, Flynn? Ini terdengar sangat mengkhawatirkan memang. Tapi tenang saja, sebagian ancaman ini dapat dicegah. Bolehkah salah satu dari kalian jelaskan apa saja? Nah, tenang saja ya guys. Ini sebenarnya ada cara-cara yang bikin kita aman di tempat dunia digital. Nah, kita kan harus gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan dua factor authentication atau 2FA. Kita juga bisa perbarui sistem dan perangkat kita. Nah, dan juga yang penting jangan sembarangan membagikan data pribadi pada orang lain secara berlebihan di media sosial. Perlu diingat ya guys, bahwa keamanan siber itu tidak hanya tanggung jawab kamu atau aku, tapi juga semua warga di sekitar ya. Oke, jadi gini ya. Kita sekarang udah hidup di era teknologi yang sudah terus berkembang. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, adanya cloud computing, dan juga ada Internet of Things atau biasanya dipanggil IoT. Apakah di sini bisa menjelaskan apa itu artinya? Jadi, data itu menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Sehingga kita harus tingkatkan pemahaman kita tentang keamanan siber agar kita dapat menghindari risiko besar. Jadi, mari mulai dari sekarang. Kita harus menjadi lebih sadar dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Baik guys, terima kasih udah dengar obrolan tentang keamanan siber. Dan jangan lupa ikuti podcast Klik Aman.